Pertanyaan dan jawaban mengenai wawasan dunia Kristen. Ada seorang perawat yang berupaya melayani pasien agar sehat kembali sesuai dengan ketentuan kesehatan dan tentunya sesuai juga dengan ketentuan rumah sakit. Jika saudara adalah seorang perawat yang sudah belajar tentang wawasan dunia Kristen, yang di dalamnya saudara sudah mempelajari elemen-elemen dari wawasan dunia, keunikan dari wawasan dunia Kristen, dan bagaimana saudara mengevaluasi wawasan dunia tersebut. Bagaimana saudara memberikan tanggapan, jawaban, dan analisa mengenai beberapa hal penting tentang wawasan dunia Kristen ini. Pertanyaannya, elemen wawasan dunia Kristen yang mana yang relate, yang ada hubungannya secara personal dengan pelayanan saudara sebagai seorang perawat di rumah sakit untuk kesehatan pasien yang sedang saudara rawat di rumah sakit itu saat ini. Berikan alasan logisnya ketika saudara memberikan tanggapan, pengertian, dan analisa mengenai elemen wawasan dunia Kristen tersebut. Pertanyaan yang kedua, jika di rumah sakit itu ada pasien yang diam-diam menggunakan pengobatan alternatif yang dilakukannya di rumah sakit tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit. Tetapi kemudian saudara tahu, saudara mendapati praktik itu. Bagaimana sikap dan tindakan saudara sebagai seorang perawat Kristen secara preventif, artinya pencegahannya, kalau itu mungkin akan ada potensi dilakukan oleh pasien, atau sikap dan tindakan Anda secara represif kalau pasien sudah terlanjur melakukan satu pengobatan alternatif di rumah sakit. Bagaimana sikap dan tindakan saudara sebagai perawat Kristen? Berdasarkan apa sikap dan tindakan saudara itu? Kalau merujuknya dari keunikan wawasan dunia Kristen, maka jawaban yang dapat diberikan sebagai tanggapan, pertanggungjawaban, reflektif, akademis, dan pengertian yang mendasar demikian. Berikut ini. Kalau kita mempelajari tentang elemen wawasan dunia, maka setidaknya kita mengetahui ada 5 elemen penting. Ada metafisika yang menjelaskan tentang realitas pencipta dan ciptaan, di mana di dalam ciptaan kita ketahui ada materi, tumbuhan, hewan, manusia, malaikat, dalam satu sistem kehidupan di ruang dan waktu yang saling membutuhkan, yang terikat, yang dikendalikan, diatur, diarahkan oleh pencipta, yaitu Allah sendiri. Nah, ini menjelaskan elemen metafisika, realitas. Elemen yang kedua adalah epistemologis, bahwa di dalam setiap pemahaman kita tentang realitas itu diselidiki, diamati, diteliti, maka ditemukanlah kebenaran-kebenaran Allah yang diinternalisasi pada tiap-tiap entitas dalam satu sistem kehidupan di alam semesta, bumi, dan segala isinya. Diketahuilah prinsip-prinsip hukum alam, hukum moral, hukum sosial, dan hukum-hukum yang ditanamkan, diinternalisasikan oleh Roh Kudus
pada seluruh karya ciptaan Allah itu menghasilkan teori, menghasilkan konsep, menghasilkan prinsip, dan dirumuskanlah suatu metode, pendekatan, dan pada akhirnya mendapatkan buah dari pengetahuan akan kebenaran-kebenaran itu dalam bentuk teknologi, baik pra-tradisional, tradisional, modern, digital, dan artificial intelligence. Nah, inilah yang terus menjadi perspektif elemen atau wawasan dunia yang berkaitan dengan elemen epistemologis, yaitu yang berarah pada kebenaran yang Tuhan Allah internalisasi pada tiap-tiap entitas. Yang ketiga ialah aksiologi yang memberikan satu pernyataan nilai yang bersifat etis maupun bersifat moral. Itu ada pada tiap-tiap entitas yang ditanamkan Tuhan, terutama pada manusia sebagai ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah, di mana tiap-tiap manusia memiliki satu keputusan moral, satu keadaan yang dapat menentukan baik atau jahat. Internalisasi nilai atau value, etis, etika, moralitas itu dikaruniakan Allah kepada manusia, sehingga manusia dapat menentukan atau mengambil keputusan etis, keputusan moral berkaitan dengan realitas, kenyataan, dan pengetahuan yang dihadapi, dijalani, diikuti, digunakan, dan dimanfaatkan. Lalu dari metafisika, epistemologi, dan aksiologi ini, maka diketahui juga lebih mendalam, khusus berkaitan dengan kemanusiaan, itu berbicara tentang elemen antropologi, dan berkaitan dengan keberadaan Allah, itu elemen teologi. Dengan kata lain, elemen wawasan dunia itu mencakup pada metafisika, epistemologi, aksiologi, antropologi, dan teologi. Nah, dari 5 elemen ini, yang mana yang begitu dekat, yang begitu berhubungan dengan pelayanan saudara sebagai perawat kesehatan? Tentunya dengan langsung kita pahami dengan baik, sebagai seorang perawat perlu pengetahuan bagaimana merawat pasien dengan standar kualitas yang tinggi, yang teruji, terukur, maka diperlukan pengetahuan akan pengobatan, perawatan, pendekatan, bahkan penggunaan peralatan medis, dan pengetahuan tentang obat-obatan. Saudara yang menjadi perawat perlu dan penting mempelajari 3 hal tersebut. Pengetahuan tentang kemanusiaan dikaitkan dengan kesehatannya. Jadi perlu pengetahuan tentang kesehatan itu seperti apa, secara medis, secara psikologis, secara sosial, secara budaya, secara ekonomi, dan sebagainya. Jadi pengetahuan itu mesti dipelajari. Pengetahuan tentang penggunaan teknologi perlu diketahui. Penggunaan alat-alat medis perlu diketahui. Penggunaan obat-obat perlu dipelajari. Maka saudara sebagai perawat memiliki pengetahuan yang lengkap, yang utuh, yang komprehensif mengenai kesehatan. Jadi secara epistemologi saudara haruslah memiliki hal tersebut. Yang kedua, karena saudara adalah perawat yang melayani manusia yang sedang sakit, maka saudara perlu dan penting untuk mengetahui keadaan manusia itu. Siapakah manusia yang saya rawat?
Apakah dia adalah status sosial ekonominya, politiknya yang saya perhatikan? Ya, perlu diperhatikan itu, perlu dipelajari. Apakah yang perlu saya mengerti tentang kemanusiaan? Saya mau tahu tentang keadaan manusia itu sebenarnya. Maka setidaknya saudara menyadari bahwa pasien saudara adalah ciptaan pribadi yang diciptakan Allah menurut gambar rupanya. Jadi pasien saudara adalah ciptaan pribadi gambar rupa Allah. Pasien itu bukan objek, tetapi subjek yang dimanusiakan, yang dirawat dengan benar, sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan, tubuhnya maupun jiwanya. Yang ketiga, karena saudara adalah perawat Kristen, maka ketika saudara merawat pasien dengan wawasan dunia Kristen, maka saudara perlu memiliki pengenalan akan Allah yang benar dan mengerjakan semua pelayanan kesehatan itu berpusatkan pada diri Allah yang beranugerah, yang berbelas kasihan, yang penuh dengan pertolongan, damai, dan seterusnya. Jadi pusat pelayanan itu bukan pada diri saudara sebagai perawat Kristen, tetapi pada diri Allah yang mengasihi, menyertai, memberkati pelayanan saudara. Nah, ketika saudara sebagai seorang perawat Kristen berkomunikasi, berinteraksi, bersentuhan dengan pasien tersebut, saudara sudah dibekali dengan nilai etis, nilai moral yang di dalam pengaturan rumah sakit, di dalam profesional daripada perawat harus dijaga tutur kata, perbuatan dan tindakan agar sesuai dengan hal-hal yang etis, yang benar, yang baik. Dan akhirnya saudara sebagai orang Kristen yang merawat pasien sebagai pasien apa adanya, Anda juga sebagai perawat apa adanya, maka lihatlah realitas sesungguhnya dari pembelajaran diri tentang pelayanan di rumah sakit terhadap pasien. Pasien dan saudara adalah sama-sama entitasnya, realitasnya sebagai ciptaan pribadi yang memiliki satu harapan agar ada kesehatan. Dengan kita mengaitkan semua elemen itu di dalam pelayanan, maka secara logis akan ada suatu pelayanan yang holistik, yang komprehensif, bermanfaat bagi setiap pasien. Dan tentu itu bermakna bagi saudara karena saudara melakukannya dengan hal-hal yang berguna, baik bagi saudara sekarang dan bagi saudara akan datang, baik bagi pasien sekarang maupun pasien di masa yang akan datang. Hal yang kedua, apabila saudara menemukan, mengetahui, dan memergoki ada pasien, yang tentu ini adalah kasus-kasus khusus, tentu tidak akan pernah terjadi kalau ada pengawasan yang ketat dengan baik. Kalau misalnya saudara sebagai perawat Kristen mengetahui ada pasien yang melakukan pengobatan alternatif, entah penggunaan obat-obatan yang berbeda dengan yang diberikan oleh dokter atau para medis, atau yang disebut pengobatan tradisional, atau dengan kekuatan-kekuatan magis, maka saudara sebagai orang Kristen perlu juga melakukan tindakan preventif dan represif. Apa yang perlu diketahui terlebih dahulu? Tentunya kita bisa menyadari diri sebagai perawat Kristen bahwa ada hal yang esensial sebagai orang Kristen dengan wawasan dunia Kristennya. Yang pertama, mengetahui bahwa pasien dan saya adalah ciptaan pribadi, gambar rupa Allah yang sudah berdosa karena keinginannya sendiri, yang membutuhkan penebusan dari Allah dan dalam proses untuk disempurnakan. Ini adalah keunikan pertama yang disebut dengan keunikan berdasarkan narasi besar Alkitab. Dan juga
berbicara tentang keunikan wawasan dunia Kristen yang berkaitan dengan kedaulatan Allah yang berpusat kepada Allah, yang mengatur, mengendalikan hidup dan kehidupan dunia, manusia, dan juga pasien. Begitu juga dengan sikap tindakan kita yang berpusat kepada Kristus. Bagaimana kalau Kristus yang menjadi perawat di rumah sakit itu, apa sikapnya dan tindakan terhadap orang-orang yang sakit itu? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kalau itu dia berhadapan dengan pasien? Maka berpusat kepada Kristus berarti seorang perawat Kristen betul-betul menyadari keadaan Kristus yang ilahi dan manusia itu meresap, melekat di dalam diri pasien. Sehingga ketika ada tindakan preventif atau tindakan represif, pusat perhatiannya bukan pada diri, cara atau metode manusia, tapi pada Kristus. Yang berikutnya adalah mengenai wawasan dunia Kristen yang memahami tentang struktur individu dari tiap-tiap pasien. Struktur dari sosial kekeluargaannya maupun dalam masyarakat dan negara. Terutama juga struktur kehidupan bergerejanya. Jadi ada 4 keunikan wawasan dunia Kristen. Narasi besar, teosentris, Kristusentris, dan hukum kosmos dalam struktur hukum yang ada pada manusia. Nah, kalau kita mengetahui atau menemukan atau mendadak terdapat oknum pasien menggunakan pengobatan alternatif di rumah sakit yang mana kita di sana sebagai perawat Kristennya, maka sikap dan tindakan apa yang secara preventif yang harus saya lakukan? Maka pertama, berarti pencegahan. Jadi di dalam keperawatan itu, ketika pasien baru saja masuk ke rumah sakit, dia baru saja didaftar di ruangan perawatan, maka seorang perawat memberikan pengetahuan, pengertian bahwa saudara adalah pasien di sini, ikuti ketentuan yang berlaku dengan tidak menggunakan pengobatan alternatif dan memahami bahwa ada ketentuan yang perlu dilakukan. Dan itu dilakukan berdasarkan apa? Bahwa saudara adalah ciptaan pribadi, saudara adalah manusia yang bisa jadi karena keinginan saudara atau keinginan keluarga untuk sembuh, untuk pulih, lalu saudara mengambil suatu sikap tindakan pengobatan alternatif di luar ketentuan rumah sakit, di luar ketentuan medis yang kami tidak tahu, maka saudara tidak diperbolehkan seperti itu. Karena kemungkinan saudara akan melakukan itu, atau kalau saudara sudah pernah melakukan itu di saat masa lalu, atau di tempat lain, maka di rumah sakit ini tidak boleh dilakukan. Perlu adanya suatu upaya pembaharuan. Ini yang disebut dengan penebusan pengertian. Nah, di awal itu ketika pasien masuk, ketika pasien itu ada di kamar-kamar perawatan, seorang perawat Kristen memberikan satu sikap dan tindakan preventif seperti itu. Jadi bukan pelarangan, tapi memberikan informasi, penjelasan. Karena dengan begitu, katakan bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan berkuasa untuk itu dan memberikan pengertian kepada saudara sebagai perawat Kristen untuk disosialisasikan, disampaikan kepada pasien. Dan selama proses pengobatan, perawatan, pasien tidak hanya diperlakukan sebagai pasien yang disuntik, diganti spray dan peralatan lainnya, diberikan obat dan sebagainya, tetapi saudara berinteraksi, memberikan dorongan, memberikan bimbingan, memberikan arahan secukupnya untuk pasien, agar pasien semangat, penuh antusias untuk menjalani keperawatan dengan baik dan menerima sebuah hasil yang baik. Itu tindakan preventif. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur, diam-diam ketahuan? Maka saudara sebagai orang Kristen, sebagai perawat di rumah sakit itu, saudara harus berani menegur tindakan yang tidak benar itu. Dan mengatakan ini tidak benar, dan ini mesti di-stop, ini mesti diberhentikan, atau kalau tidak mau, silakan berikan untuk ruang dia memikirkan, pindah ke perawatan bukan di rumah sakit itu. Jadi dengan kata lain ada ketegasan, tapi juga ada anugerah di sana. Ada belas kasihan, ada juga disiplin di sana. Mengapa? Kalau sudah ketahuan, sampaikan saja bahwa
Tuhanlah pemilik hidup, Kristus yang ada di dalam hati saudara sebagai perawat, tunjukkanlah belas kasihan kepadanya, dan katakanlah kepada pasien tersebut untuk bertobat dan meninggalkan segala perbuatan yang tidak benar itu, sehingga saudara dapat membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dan kalau memang dia tetap melakukan itu, maka saudara harus jelaskan struktur tubuh dari pasien ini, bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan alternatif ini dan itu. Karena ini bicara penyakit tubuh, pada tubuh, organ tubuh, dari mulai otak, kemudian anggota tubuh, indera, dan sebagainya. Ini mesti diobati dengan keperawatan medis. Dan tentu saudara harus juga memberikan tawaran. Kalau memang saudara memberikan hati untuk mendoakan secara pribadi, entah itu bisa di ruangan, entah itu di dalam kamar-kamar pribadi saudara untuk mendoakan pasien-pasien yang saudara rawat. Jadi ada tindakan preventif dan ada tindakan represif berdasarkan pada keunikan wawasan dunia Kristen. Kiranya dengan jawaban tersebut, saudara dapat memberikan diri untuk mengerti apa itu tugas tanggung jawab seorang perawat di rumah sakit. Tuhan memberkati saudara. Amin.